Mantap. Ulah sok ngomong-ngomong amplop tad. Isin orang sebenarnya mah. Bener, tapi lamun balik pemajikan sok nanyakeun. Ya, sebenarnya jangan ngomong amplop, di rumah aja saya buang-buangin tuh. Ya, alhamdulillah. Makanya malam ini Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa jama'ana fi hadhihi sa'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan. Sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, segenap para asatidz, para hujaz, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir sama-sama kumpul malam ini di acara tawakuf sementara musolah atau hiriyah. Wabil khusus kepengurusan musolah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran. Kesepuhan kita Bapak Cecep Wahyu juga beserta para sepuh, para orang tua yang lainnya. Guru kita Al-Mukarram Akhinal Kiram Al-Ustadz Bahrul Ulum yang alhamdulillah beliau hadir malam ini. Al-Habib Helmi Yahya sahib saya alhamdulillah hadir. Tidak lupa Bapak RW 03 yaitu Bapak Haji Dul Sumbang. Alhamdulillah beliau juga hadir telah memberikan sambutan. Ada juga Bapak RT 01 Bapak Haji Adan ya, dan seluruh para pengurus wilayah baik di wilayah RW 02 dan juga RW 03, karena ini musolahnya musolah rebutan ya. Jadi musolah rebutan ya, katanya RW 2 masuk, RW 3 juga masuk ya. Maka alhamdulillah semuanya malam ini hadir, terutama para panitia
penyelenggara tawakuf dan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua hadir kumpul yang selalu mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tak ketinggalan muratibil acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah malam ini kita berada di penghujung acara taklim mingguan, yaitu setiap malam Kamis ba'da Isya di Musholah At-Thahiriyah. Namun malam ini adalah sekaligus tawakufan, terus apa lagi nih Kantus? Isra Mi'raj, terus apa lagi? Menyambut Ramadan. Ada berapa tuh? 3. Berarti berkatnya juga mantap. Ulah sok ngomong-ngomong amplop tad. Isin orang sebenarnya mah. Bener, tapi lamun balik pemajikan sok nanyakeun. Ya, sebenarnya jangan ngomong amplop, di rumah aja saya buang-buangin tuh. Ya, alhamdulillah. Makanya malam ini alhamdulillah bersyukur kita semua kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya, sampai malam ini Allah memberikan kita sehat walafiat. Allah memberikan panjang umur, dan mudah-mudahan di balik panjang umur Allah berkahkan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, dan Allah sampaikan kita ketemu lagi di bulan suci Ramadan. Ya Rabbal. Salawat teriring salam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua yang selalu istiqomah, konsisten dalam mengikuti sunnah dan ajarannya, dengan penuh harapan moga-moga kita diaku menjadi umatnya. Amin. Mudah-mudahan dari mulai saat ini sampai yaumul kiamah kita tetap mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana malam Kamis akhir di Musholah At-Thahiriyah diadakan tawakuf dan sekaligus tadi menyambut Ramadan dan juga Isra wal Mi'raj, walaupun bulan Rajabnya sudah lewat. Jadi ini mah namanya tumpangan, jadi numpang ya, nggak bonceng ya, walaupun numpang yang penting sampai 7, itu yang paling penting. Karena yang namanya Isra wal Mi'raj itu memang tidak harus diperingatkan tanggal 27 bulan Rajab. Tapi intinya peringatan Isra Mi'raj itu adalah setiap waktu, setiap sholat. Maka sholat yang kita kerjakan setiap waktu itulah inti daripada peringatan Isra Mi'raj. Karena kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat kita adalah sholat yang di dalamnya mi'raj. Maka orang-orang mukmin ketika mi'raj adanya di dalam sholat. Apa kalimatnya yang didapat dari Isra wal Mi'raj? Semuanya udah pada tahu, semuanya udah pada hafal. Karena setiap kita sholat pasti dibaca hasil daripada kalimat-kalimat ketika Kanjeng Nabi sampai di Sidratil Muntaha. Yang pertama kali diucapkan oleh Nabi adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Tuh, makanya saya yakin jamaah pasti dan ketika sholat pasti dibaca. Kalau nggak dibaca duduk tahiyat akhir, batal nggak sholatnya? Kalau orang sholat baca enggak? Kalau tidak sholat baca enggak? Boro-boro. Mana mungkin orang enggak sholat enggak apa? Atahiyatul mubarakatus sholawatut dong nu edah. Enggak bakalan, ya.
Tapi yang sholat pasti baca. Inilah kalimat yang pertama saat nyampe di Sidratil Muntaha, tempat yang paling tinggi. Tidak ada satu makhluk pun yang diberi izin oleh Allah kecuali hanya satu makhluk, yaitu Sayyidil Mustafa, Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya disambut oleh Allah ketika Nabi mengucapkan kalimat at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, makanya disambut oleh Allah dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Segala yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu adalah jaminan. Makanya Allah memberikan jaminan selamat. Assalamu alaika, keselamatan hanya untukmu ayyuhan nabi, wahai nabi. Yang lain tidak ada. Tapi khusus pemberian Allah ini untuk nabi. Tapi karena nabi adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab, seorang pemimpin yang perhatian terhadap umat, maka tidak ada nabi-nabi sebelumnya yang mendoakan sampai akhir hayat hidupnya kepada seluruh umatnya. Kita lihat sejarah-sejarahnya, setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah berakhir dengan musibah dan bencana. Na'udzubillahi min. Nabi Nuh berdakwah berapa ratus tahun? Kantus? Oh, tak. Nabi Nuh dakwah di alam dunia kurang lebih 800 tahun. Lama apa enggak itu? 8 abad. 8 abad. Maka kita hitung supaya kita tahu sebabnya. Kenapa Nabi Nuh minta Allah turunkan banjir? Kenapa Nabi Nuh berdoa agar ditimpa musibah? Karena sudah jengkel, karena sudah pusing dakwah kepada umat, bukan tambah baik dan taat, malah tambah rusak umat. Gitu. Belum lagi cerita tentang Nabi Yunus, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Tapi ketika kita bicara sejarah tentang Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad, tidak pernah ada kalimat-kalimat doa untuk kerusakan terhadap umat. Bahkan umat yang sudah rusak pun tetap didoakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad. Kalau seandainya Nabi tidak berdoa yang baik untuk umat, dibuktikan dulu kan, orang-orang ada di zaman sahabat, di zaman Rasul, ketika meninggal dunia, ini jasadnya, jenazahnya itu berubah menjadi seekor babi. Apa bedul? Bagong. Bagong bahasa Rangkas. Saya pernah diundang ceramah Kantus di daerah Sigebrok. Ya, begitu nyampe ke sana, saya parkir. Itu orang pada ngerumu. Apa dia bilang? Bagong, kiai geus datar. Edan. Kaget orang. Yang disebut bagong. Ya, itu ternyata bahasa mereka seperti itu sehari-hari. Pakai bagong itu, ya. Itu. Makanya Nabi mendoakan, ya Allah, andai pun terjadi kesalahan, kehilapan, serta dosa terhadap umatku, jangan kau perlihatkan aibnya di dunia. Tutupilah ya Allah segala kesalahan dan kehilafannya. Jadikanlah dia awalnya manusia, juga akhirnya menjadi manusia. Jangan kau perlihatkan celaknya, jangan kau permalukan aibnya. Maka orang yang meninggal tadi jadi babi, jadi bagong, ini didoakan oleh Nabi sehingga diijabah oleh Allah. Ini jasadnya berubah lagi menjadi manusia. Tuh. Yang sudah buruk aja didoakan, apalagi yang belum. Didoakan oleh Nabi. Iya. Lalu apa alasannya ini umat Nabi, umat Islam kok berubah menjadi babi? Begitu ditanya anaknya, Mu'adz bin Jabal, apa yang menjadi penyebab ayahmu hingga seperti ini? Kata anaknya, ayahku selama hidup tidak mau mengerjakan sholat. Tuh, itu penyakitnya. Ya.
Kata Nabi pantesan. Berarti kita melalui sejarah ini tahu intinya kalau sampai Nabi waktu itu tidak berdoa kepada Allah, bisa dipastikan seluruh umatnya yang mati tidak pernah sholat pasti kabeh jara dibedul. Benar? Iya. Tuh. Makanya doakan oleh Nabi. Makanya kita ini kan karena nggak tahu, ya karena nggak tahu sejarahnya, makanya biasa-biasa saja dan tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita lihat di berbagai macam wilayah, ya khususnya di kita di Angke, luar biasa saya salut kalau ada masyarakat jamaah yang meninggal dunia, yang nganter sampai ke pembaringan terakhir itu rame, itu Fortuner penuh, ambulan penuh, Kopaja, Metro Mini, luar biasa. Cuman saya kadang-kadang aneh, heran. Mobilnya udah penuh, tapi ketika mau nyolatin, Masya Allah, cuma ada 5 ekor. Saya ajak, bang, ngapain pada naik mobil? Udah siap nih, keren. Turun dulu dong, nyolatin. Saya udah terlanjur pakai sepatu, Pak Kiai. Udah pakai kaos kaki. Tuh. Jadi bagus mengantarkan jenazah, bagus, pahalanya juga besar. Tapi ada yang lebih besar, fardu kifayah, yaitu mensolati jenazah. Rombongan penuh, Metro Mini penuh, Kopaja penuh. Begitu datang ke Grogol, datang ke Padil. Woi, Yai, tur gratis. Ya, Masya Allah, kalau ada orang meninggal dunia, dianggapnya tur gratis. Mentang-mentang terbayar. Ya, makanya sebenarnya harusnya kita sebelum ngantar ke pembaringan terakhir, maka yang paling penting adalah mensolati jenazah. Saya nggak bisa, kan ada caranya. Sama sekali dia nggak bisa, ikut aja. Bagaimana niatnya? Niat saya sholat seperti yang disolati imam. Allahu Akbar. Tuh namanya ngebonceng. Tuh. Iya. Pas gitu ditanya, Dil, tadi ikut nyolatin? Ikutin. Lu kan datang belakangan. Iya. Niatnya lu bisa bayar? Tadi ya ikut aja seperti imam. Kan begitu. Iya. Niat saya sholat sebagaimana sholatnya Allahu Akbar. Jadi kalau udah kita ibaratnya nempel ke imam, sudah kita menyandarkan niat kita kepada imam takbir, kita takbir, tapi jangan duluan. Takutnya nanti Allahu Akbar malah ruku. Malah ruku. Bingung dia, orang-orang gak ruku dia ruku. Udah terlanjur kata Padil, sujud dia Allahu Akbar. Sampai tahiyat segala macam. Begitu beres ditanya sama imam, lu apa-apaan pakai ruku sujud? Bukan gitu Kiai, ini mayit banyak dosanya. Ya, Masya Allah, itu namanya sotoy itu. Ya, Masya Allah, bagus mau nyolatin. Makanya kita belakangan aja, lihat gerak-geriknya imam, jangan sampai kebablasan tadi. Soalnya kalau udah ruku bingung dia mau ngapain, pasti itu bablas sujud itu kan. Itu, ya, makanya ini penting buat kita. Makanya saya buat, ya, Tabsiratul Thalibin. Fikih yang ada nadomnya, fikih yang ada semua urusan sholat. Dari mulai sholat fardu, sholat sunnah, bahkan sholat istisqa, sholat gerhana, termasuk sholat jenazah. Ada semua di situ. Ya, makanya di situ kita tinggal mempelajari apa yang 1 tahun sudah kita kaji bersama di majelis. Mudah-mudahan dengan mempelajari, dengan belajar berdasarkan tuntunan, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya sholat, ibadah, puasa, apapun itu namanya dalam rukun-rukun Islam, tidak boleh ngarang. Kalau nyanyi kapadil boleh ngarang, tapi kalau ibadah mah nggak boleh ngarang, harus berdasarkan tuntunan. Makanya kata Nabi, yasba'ul mait salah satun. Yang mengikuti mayit ke alam kuburnya
yang menggiringi mayit ke kuburan itu ada 3 tuh. Yang pertama adalah nyaluhu, keluarganya. Semua keluarganya ikut ke kubur. Kalau suami meninggal, istrinya ikut, anaknya ikut, adiknya ikut, menantunya ikut, bahkan cucunya pun anak-anak kecil sekarang, apa takut kalau ada orang mati? Zaman dulu kita masih kecil, nggak boleh keluar rumah. Bahkan anehnya lagi, kalau setiap di kampung ada orang meninggal dunia, tidak boleh keluar rumah anak kecil, bahkan telinganya dikasih apu. Ditapak jala celika padil tah. Saya juga nggak tahu sampai hari ini apa maksudnya. Begitu jenazah melewati rumahnya, masing-masing rumah yang dilewati si mayit itu pasti membuang perabotan. Kalau nggak piring, mangkok. Kalau nggak mangkok, gelas. Iya, termasuk coet dibanting. Saya juga nggak tahu. Ya, saya juga nggak tahu apa maksud dan tujuannya, karena itu dulu masih kecil. Tapi sekarang enggak. Sekarang alhamdulillah, ya, sebab apa? Mahal piring depan. Itu dulu. Bahkan sampai ke kuburan anak sekarang dimasukin ke liang lahat, pengen paling depan. Seolah-olah penasar. Waktu kita dulu boro-boro ke kuburan ikut, ke rumah aja, keluar rumah itu nggak boleh. Makanya ini udah berbeda zamannya. Iya. Itu yang pertama adalah keluarganya, kata Nabi. Yang kedua, wa maluhu, hartanya. Yang punya kendaraan dikeluarkan semua. Ini meninggal dunia, mobilnya banyak, keluar semua. Fortuner, CRV, mobil sedan, semua termasuk Metro Mini dan Kopaja tadi. Ya. Kemudian yang terakhir yang mengikuti adalah si mayit, kata Nabi, adalah amaluhu. Amalnya, ibadahnya ikut juga. Tapi yang dua, kata Nabi, balik lagi. Yang dua perkara mah, keluarganya sesudah masuk liang lahat balik lagi enggak? Bapaknya sudah masuk liang lahat, ibunya balik lagi enggak? Anaknya balik lagi enggak? Balik semua. Mobilnya balik lagi enggak? Jangankan mobil yang ada harganya, tikar butut bekas urugan tanah dibawa lagi. Udah gitu dibawa ke rumah, dikasih, diwakopin di mana? Di pos ronda. Nggak segitu pakai main gapleh. Iya, tikar pandan tuh dulu. Setiap ada tikar pandan di kampung ditaruh di pos, apa dibilang? Ah, urut nupaeh ya. Kanyawan jasa. Ya, nah kan seperti itu. Lalu siapa yang nggak pernah pulang? Yang terus setia masuk ke dalamnya adalah amal ibadah. Ternyata inilah yang paling setia. Ternyata inilah yang akan mendampinginya. Ternyata inilah yang akan menjadi jaminannya. Maka penting buat kita merenungi kehidupan, karena kehidupan yang kita tanggung adalah kehidupan sementara. Kita sekarang menanggung kehidupan yang sementara. Makanya kenapa disebut sementara? Karena kita bakal pulang ke alam baka. Karena kita bakal tidak ada di alam dunia. Kenapa? Karena awalnya juga tidak ada. Kapadil tadina sekarang ada, kembali lagi kepada tidak ada. Karena awalnya tidak ada, pasti kembali kepada tidak ada. Karena kita itu hawadis, anyar, sesuatu yang baru. Yang tadinya enggak ada, kemudian ada, itu namanya baru. Termasuk langit dan bumi, alam dunia dan seisinya, tadinya tidak ada, kemudian ada, setelah ada bakal kembali tidak. Maka disebut dalam hadis ad-dunya fana. Jadi dunia itu bakal rusak. Iya, bagaimana rusak? Buktinya longsor. Kemudian terjadi gunung meletus, tsunami, ya, banjir bandang dan sebagainya. Ini bagian-bagian kiamat sugro, kiamat kecil-kecilan. Tapi kecil-kecilan juga banyak yang jadi korban. Ada lagi yang lebih hebat, itu namanya kiamat kubro. Kalau kiamat kubro mah tidak ada yang tersisa, semuanya binasa, termasuk yang tugasnya mencabut nyawa pun mati, yaitu malaikat Israil. Ya, maka oleh karena itu, ketika kita melihat ini,
apa yang kita banggakan, apa yang akan kita bawa, apa yang akan kita jadikan jaminan, hanya satu, yaitu amal ibadah. Maka mudah-mudahan pengajian kita, taklim kita, langkah kaki kita, niat kita, sedekah kita, semuanya dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Ya, makanya ketika Kangjeng Nabi awal hijrah ke Madinah, dan setelah sampai di Madinah, ini baru turun ayat perintahan puas. Kalau sholat itu Nabi masih di Mekah. Setelah di Mekah Nabi hijrah. Kemana hijrahnya? Ke Madinah. Berapa lama Nabi dakwah di Mekah? 13 tahun. Kemudian pindah ke Mekah, berapa lama? Pindah ke Madinah, berapa lama dakwah di Madinah? 10 tahun. Berarti 13 tambah 10 berapa? 23. Tuh, 23 tahun Nabi berdakwah, berjuang. Alhamdulillah ajarannya sampai masuk seluruh dunia, termasuk Nusantara, negara Indonesia. Tuh. Sedangkan Nabi Nuh dakwah 800 tahun cuman di negara itu aja, dengan bangsanya saja, namanya nasional. Kalau Nabi internasional, seluruh dunia. Walaupun 23 tahun, tapi alhamdulillah di Indonesia tidak pernah turun Nabi dan Rasul, tapi mayoritas beragama Islam. Alhamdulillah. Iya, kalau Nabi palsu banyak turun di sini. Ya, kalau Nabi palsu mah banyak yang turun di Indonesia. Tapi kalau yang asli mah tidak ada. Itu namanya gadungan. Itu. Ya, ada Nabi dan Rasul gadungan. Ya, tapi alhamdulillah walaupun tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, tapi umat Islam luar biasa di Indonesia. Ya, kalau sudah Allah berikan Islam, ya harapannya satu, mudah-mudahan bisa beriman. Kalau cuman Islam saja, atau nggak ada jaminan. Kenapa nggak ada jaminan? Karena tidak termasuk kelompok yang diseru oleh Allah. Ketika Allah memberikan perintah atas nama ibadah, itu hanya satu kelompok yang diberikan oleh Allah, hanya satu kelompok yang diajak oleh Allah Subhanahu. Misalnya tadi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hanya kelompok ini yang selalu diingatkan oleh Allah. Baik itu melaksanakan puasa, sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Kenapa harus kelompok amanu? Karena yang akan mengerjakan ibadah pastinya adalah hanya orang yang beriman. Kenapa Allah tidak menyuruh misalnya Islam? Tidak. Bahkan kepada umumnya Allah hanya panggil intinya. Contoh, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau untuk umum Allah hanya menyeru ya ayyuhan nas, wahai manusia. Di situ tidak ada kalimat sholat, tidak ada zakat, tidak ada puasa, tidak ada haji. Hanya kalimatnya ubudu. Sembahlah Tuhanmu alladzi khalaqakum, yang telah menyembah, yang telah menciptakan kamu. Pantas sekarang ini ibadahnya beda-beda. Karena dalam kalimatnya itu supaya menyembah, supaya mengabdi. Ternyata dalam pengabdian manusia beda agama, beda tata cara. Dalam Islam ada haji, ada zakat, ada puasa, ada sholat. Di luar Islam tidak ada. Karena ayatnya tadi, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Tapi kalau udah beriman mah, jelas perintahnya. Diwajibkan atas kamu semua, asyamu adalah ibadah puasa. Tuh, makanya kita melaksanakan ibadah puasa hanya 1 tahun sekali. Diberikan kita kebebasan makan dan minum saban hari sepanjang 11 bulan. Hanya 1 bulan kita untuk puasa.
Tuh, makanya puasa itu kalau menurut bahasa, kalau menurut lugot adalah al-imsaku. Bahwa puasa ini adalah imsak. Apa itu imsak? Menahan haus, menahan menjaga semua yang ada di lubang manusia, dalam anggota tubuh manusia, agar tidak kemasukan benda-benda dunia. Mulut, telinga, hidung, pantat, dan sebagainya. Ini adalah namanya imsak. Ya, itu menurut bahasa. Dari mulai kapan imsaknya? Dari mulai fajar. Makanya kan kalau fajar sebentar lagi subuh itu diumumkan. Imsak, imsak, mangkaning kapadil kakarak tilu huap. Imsak, imsak. Waduh, baru 3 suap udah imsak. Ya. Bagaimana yang belum berapa suap coba? Soalnya yang dimulai baru 3 suap. Kalau dia menghabiskan 3 piring lagi, wah, keburu subuh ini urusannya. Tapi kalau begini mah dibalik, imsak, imsak, kapadil tinggal 3 suap. Itu mah enak, lanjutin. Kalau baru 3 suap, bingung. Soalnya yang belumnya masih 3 piring ini. Tuh, beda. Iya. Kalau ada orang imsak itu sudah datang waktunya imsak. Artinya melaksanakan ibadah puasa. Kalau masih ngerokok, masih ngopi, masih makan, atau itu sudah di luar imsak namanya. Dikasih tahu, kapadil, nges imsak, encan subuh. Atau itu mah waktu sholat itu mah, bukan waktu puasa. Ya. Bagaimana fa'in nasya akala wasaroba nasyan layab tulu. Apabila kapadil ini sedang puasa, datang rasa lupa, tapi benar-benar lupa ya, bukan pura-pura lupa nih. Ya, ketika sedang puasa lupa bahwa dia tidak merasa sedang puasa. Masuk ke dalam rumah ngambil piring 3 centong. Makan dia bok, udah gitu minum. Begitu udah ngerokok, udah minum, udah ngopi, dia ingat, oh, ini kan puasa, maka kapadil wajib imsak lagi terus. Iya, lanjut puasanya, tidak batal. Alhamdulillah, ini anugerah daripada Allah. Iya, nggak batal ini puasanya, lantaran dia makan bener-bener lupa. Paling dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saban hari lupa terus. Ya, apapun yang dilakukan kalau benar-benar lupa mah itu insya Allah tidak Tapi kalau dia lupanya sedang menggunyah, kemudian setelah ingat sedang puasa ditelan, batal. Yo, jangan tengok, nggak ada orang ini. Ya, nah itu di dalam puasa, makanya ini imsak namanya. Ya, makanya rukun puasa itu kan cuma 2. 1, niat pada malam hari. Kalau puasa wajib Ramadan itu wajib di malam hari niatnya. Ya, bagaimana niatnya? Nawaitu soma godin an adai pardi sahri Ramadoni. Ramadoni hadihi sanati lillahi. Yang benar Ramadoni. Kalau menurut kalimat ini, ya, menurut bahasa lafaz kalimat. Bagaimana yang benar Ramadoni? Ya, idofat. Karena kesananya hadihi sana kasro. Ini mau Ramadona ngesemong kumaha beh. Iya. Kalau ini kan meluruskan niat, iya. Ya. Apa benar itu Ramadona? Benar Ramadonanya mah, cuman ini yang baca Ramadona enggak pakai ilmu alias tedek ngaji. Maka harus nurut sama yang berilmu, yang ngaji, ulama yang menyampaikan di dalam ilmu nahunya bagaimana kalimatnya. Yang benar Ramadoni. Iya. Memang kalaupun dia mau Ramadona juga nggak ada masalah menurut bahasa, sebab memang wajibnya niat itu di dalam hati. Tapi kalau ingin dapat pahala dari wajib sampai yang sunnah, maka kalimatnya harus benar. Jangan Ramadona, tapi Ramadoni, itu yang benar. Ya, tinggal digantikan saja dari fathah jadi kasro. Tuh. Yang kedua dalam rukun puasa itu apa? Menjauhi semua yang membatalkan puasa.
cuman segitu dah. Ya, cuman 2 rukunnya, nggak banyak. Ya, itu tadi niat di malam hari, dan yang kedua menjauhi segala pembatalan. Bagaimana kalau puasanya puasa sunnah? Kan timbul pertanyaan. Kalau puasa sunnah, kantus pagi-pagi belum ngopi. Karena kopina. Mau nyarap tidak ada sarapan. Mau makan kue enggak ada, air enggak ada. Akhirnya dia itikad, lah daripada begini mengopi enggak ada, makanan enggak ada, mendingan puas. Jam 8 dia niat puasa pagi-pagi atau jam 10, bahkan sebelum duhur boleh niat puasa sunnah sebelum lingsir matahari atau sholat duhur. Kalau dengan syarat paginya belum makan apa-apa. Ini makan tuh ditanya, udah makan belum? Saya mau puasa, tapi pisang goreng 2 tadi. Wow, itu edan eta mah. Hah? Emang, atau saya memang belum makan ke kantus. Itu mau pisang goreng. Kalau makan kan nasi. Pisang goreng walaupun 10 belum makan aja. Ya. Makanya kalau puasa Senin Kemis boleh orang malamnya lupa, enggak niat, pagi-pagi baru itikad mau puasa. Apa sebabnya dia puasa? Karena enggak ada makanan dan minum. Akhirnya daripada dia enggak makan, enggak minum, enggak dapat pahala, mendingan puas. Boleh puasa niatnya pada saat itu, asal dengan syarat dari pagi belum makan, belum minum. Boleh. Tapi kalau Ramadan mah harus wajib di malam hari. Makanya kenapa ba'da taraweh, witir, berdoa ditutup dengan niat puasa Ramadan berjamaah. Itu tujuannya supaya tidak lupa. Supaya tidak lupa kita. Makanya niat untuk tiap harinya di malam hari kita niatnya. Yaitu udah ditentukan oleh ulama. Ada zikirnya, ada witirnya, ada niatnya bareng-bareng. Ya, mengingatkan kita semua agar kita tidak lupa bahwa besok akan melaksanakan ibadah puasa. Ya. Kemudian yang kedua, perlu kita pahami bahwa ketika ayat-ayat ini baru turun kepada umat Islam, ada 2 pilihan di dalam melaksanakan ibadah puasa tuh. Artinya pada saat itu yang kuat silahkan puasa, yang tidak sanggup nggak apa-apa, yang penting bayar kifarat, bayar fidyah dalam 1 hari 1 mud. Ya, kira-kira kalau kita beras 1 kilo. Akhirnya di Madinah itu ada yang puasa, ada yang enggak. Yang merasa mungkin kormanya banyak, anggurnya banyak, memilih tidak puasa lantaran dalam 1 hari mereka bayar fakir miskin 1 mud. Tuh. Tapi lama-lama karena banyak permasalahan di kalangan sahabat, di kalangan umat, akhirnya disempurnakan. Turunlah ayat. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu lan yentah puasa sira kabeh khairul lakum iku jauh lebih becik kadue sira kabeh ing kuntum ta'lamun lamun ono sira kabeh iku weruh sira kabeh. Ngerti ka Padil? Tuh meneng bae. Ya. Lamun wong Serang mengarti ki. Iya. Wa antasumu khairul lakum ing kuntum ta'lam. Artinya dengan puasa jauh lebih baik di antara kalian daripada bayar daripada bayar kifar. Puasa jauh lebih baik. Tapi di situ ada kalimat in kuntum ta'lamun, jika seandainya kalian memahami, mengerti tentang arti seperti itu. Sehingga ada turun hadis Nabi yang serupa dengan ayat tadi. Bagaimana kata Nabi? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya umatku mengetahui, memahami tentang kebesaran Ramadan, mereka tidak akan meminta sebulan, tapi mereka minta Ramadan 1 tahun. Kalau 1 tahun Ramadan nggak berhenti-berhenti, THR cair terus. Tiap bulan
rame THR terus. Kenapa? Karena tidak ada THR turun kecuali bulan Ramadan. Makanya kata Nabi, kalau umatku tahu tentang keagungan dan kebesaran Ramadan, niscaya mereka tidak akan menginginkan sebulan, tapi mereka pasti menginginkan satu tahun. Ini luar biasa. Ya, maka bagaimanapun nanti kita untung dan ruginya di bulan Ramadan tergantung bahagia dan tidaknya saat ini menyambut bulan Ramadan. Kalau saat ini kita gembira, senang dan bahagia menyambut Ramadan, pasti dia akan mengerjakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena awal kedatangannya dia menyambut dengan bahagia. Tapi kalau orang kecewa dengan datangnya Ramadan, pasti Ramadan pun akan terbengkalai, Ramadan pun akan disia-sia. Kenapa? Karena awal datangnya dia tidak senang dan tidak menyambut datangnya Ramadan. Jadi kembali kepada kita, untung rugi Ramadan tergantung hati kita. Itu yang menyampaikan Nabi. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu alan nar. Siapa yang hatinya gembira menyambut datangnya Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka jahanam. Ini belum puasa udah ada jaminan. Belum melaksanakan puasa udah ada informasi yang mengembirakan. Apalagi kalau sudah puasa. Makanya saya tanya jamaah, senang enggak dengan datang Ramadan? Kapadil senang enggak? Lulus amat Ji. Ngomong seneng. Tenang, liwat karak di lokat. Ya. Sekali lagi, saudara-saudara, senang enggak dengan Ramadan? Insya kita buktikan. Ya, kita buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Saya akan menilai pada malam-malam tarawih. Coba. Kalau malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-15 ini tihang masih penuh lewat belakang, berarti benar-benar gembira orang sini. Tapi ketika saya taraweh nanti kontrol ke sini, terlewat tihang, berarti bohong. Enggak, patokannya tihang bae ya. Berapa sop dari sini ke tiang? 3 sop. Nah, kalau udah 15 hari, malam ke-16 kunut masih bertahan sampai tiang, luar biasa kapadil. Ya, soalnya saya paling tahu karena saya kan orang lapangan, Pak. Ngontrol benar ih. Saya kan orang lapangan, tahu di daerah mana itu. Ya, saya misalnya ke Kerendah atau ke Tanah Sereal atau ke Jembatan Besi atau ke Pakojan, udah di atas seminggu, yang tadinya malam pertama full sampai lantai 2 sampai ke jalan-jalan. Luar biasa. Penuh. Kirain saya mau seterusnya begitu. Begitu udah malam ke-4, ke-5, kita giliran di sana, yang tersisa cuman 2 sop. Coba 10 sopnya lagi kemana tuh? Hah? Apa itu uka-uka? Makanya jangan bilang-bilang senang di mulut doang. Harus benar-benar sampai meresap di dalam hati. Karena hati tidak bisa dibohong. Mereka orang-orang kafir pun dalam hatinya mah tidak bisa dibohongin. Zamannya Namrud, dia mengakui di dalam hatinya bahwa Nabi Ibrahim adalah Rasulullah, bahwa yang diucapkan oleh Ibrahim itu benar. Tapi kenapa dia tetap ingkar? Karena dia adalah seorang raja, dia punya gengsi, dia punya takabur, sehingga dengan gengsi dan takabur berani menginjak-injak kebenaran. Betul? Begitu. Makanya di pemerintahan juga kan sama, karena udah pangkat tinggi, walaupun dia udah pangkat tinggi, untuk menerima kebenaran tetap merasa sombong. Maka sombong inilah yang tidak bisa menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu. Tuh. Fir'aun juga mengakui kebenaran Nabi Musa. Fir'aun juga tahu bahwa itu adalah mukjizat Nabi Musa. Fir'aun juga tahu bahwa Musa adalah utusan Allah Subhanahu. Tapi kenapa dia tetap ingkar, tetap dia kafir? Karena dia adalah gengsi dan takabur. Karena kesombongan inilah tetap mempertahankan kekafirannya. Kenapa? Karena dia seorang yang pejabat tinggi.
Makanya pejabat tinggi sekarang itu gengsi. Ya, ada orang menistakan agama biasa saja. Kalau mengkritik pemerintah langsung ditangkap, cepat lagi. Tapi kalau menghinakan Al-Quran, menghinakan Kangjeng Nabi, menghinakan agama, seolah-olah budeng kupingnya. Benar? Itu. Ya. Makanya dinyanyiin oleh Oma. Yang buta mata hatinya. Yang tuli kesombongannya. Tuh. Karena memang sombong, akhirnya budeg tuh. Makanya saya mendoakan, mudah-mudahan para pejabat yang budeg congean sekalian. Ya, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu, ya. Makanya ini kita sekarang ini melihat bahwa yang namanya kebenaran sampai kapanpun itu tetap akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu. Itu. Ya, makanya kita harus benar-benar dalam hati yang sangat dalam merasa tentang bahagianya menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ya. Jadi mudah-mudahan hadirin semuanya Allah sampaikan umur kita bertemu lagi di bulan Ramadan. Ya Robbal Alamin. Itu, ya. Maka yang terakhir saya ingin menyampaikan wasiat pesan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Masih siap? Ya. Lalu lulus amat dil. Kakara kayak ngalah daun cau. Ngomong-ngomong ayah ya, ayah liwat na ayah. Ya, tuh. Saya juga tahu Pak, orang tuh di majlis taklim makin lama duduk pasti makin pegel. Ya, tapi mudah-mudahan di balik pegel dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Komo RW mah, geus dengdek be RW. Aya jelema leutik mah babari kaburna. Biasana mah alasan hayang kieu cenah. Ke moal ka dieu deui tah. Mantak cekelan bedak. Ulah menang keluar RW. Ya. Bagaimana saudara-saudara wasiat Luqmanul Hakim? Ya, kata Luqmanul Hakim, ya bunaya inna nasa salah satu aslasin. Wahai anakku, sesungguhnya manusia akan terbagi menjadi 3 bagian. Berapa bagian? Ya, dengekeun ku Mang Aceh. Mana Aceh? Acehnya? Bahwa kita manusia nanti akan dibagi 3. Jadi kita harus tahu mana yang menjadi hak kita. Itu aja. Kalau yang bukan hak kita, nggak usah dipikirin. Pikirkan satu saja. Di antara sepertiga bagian, ada bagian kita satu. Makanya kata Luqmanul Hakim, yang pertama daripada 3 bagian itu, sulusun lillahi, wa sulusun linapsihi, wa sulusun lidudin. 1/3 bagian itu akan kembali kepada Allah Subhanahu. Kemudian dari 1/3 bagian lagi akan menjadi milik kita sendiri. Kemudian yang ketiga, dari 1/3 bagian akan menjadi miliknya cacing tanah. Dengekeun ye, loka kemana-mana ye. Ya. Ya, jadi terbagi berapa tadi? 3. Ya, kita bahas yang pertama. Iya. Fa'ammama lillahi paruhuhu. Adapun yang dari 1/3 bagian adalah kembali kepada Allah, milik Allah, paruhuhu adalah ruhnya seluruh manusia. Makanya kalau ada orang meninggal, sunnah kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi. Walaupun yang meninggal itu musuh, walaupun yang meninggal itu orang yang kita benci, orang yang kita tidak suka, begitu Kapadil. Jangan mentang-mentang musuh, nggak suka mendengar dia mati, alhamdulillah. Jangan ya. Nggak ada manfaatnya, ngapain alhamdulillah.
Ya memang kalau memuji Allah mah sah-sah saja, tapi kalau disertai dengan gembira karena musuhnya mati, maka ini tidak baik kalau sesama umat Islam. Tuh, jadi tetap saja walaupun hatinya buanci, tetap kapadil. Innalillahi wa inna ilaihi. Dan innalillahi ini juga bukan hanya untuk orang meninggal saja. Tapi kata Nabi, setiap kejadian yang tidak mengenakan hati, termasuk musibah apapun dan sekecil apapun musibah, maka kita bersunah, apa kesunahannya? Membaca innalillahi wa inna ilaihi. Emang bukan wajib, sebab kalau wajib mah dosa besar kalau tidak mengamalkan. Ya, makanya setiap zikiran itu harus difungsikan dan ditempatkan pada makom yang sesuai. Harus disejajarkan dengan kejadian, begitu. Ya, maka yang pertama dari 1/3 bagian adalah roh, dan roh bakal kembali kepada Allah Subhanahu. Yang kedua adalah pa'amama linafsihi pa'amaluhu. Adapun 1/3 yang akan menjadi hak kita, milik kita adalah amal ibadah. Ternyata hanya ini yang harus kita perhatikan, bahwa kita pulang dari alam dunia tidak membawa apapun kecuali amal. Tapi kalau bisa mah amalnya amal baik, jangan amal naudzubillahi min. Itu yang kedua tuh, yang punya kita murni, itulah yang harus kita camkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pa'ammama jasaduhu lidudin. Adapun yang akan menjadi 1/3 bagian dari hidup manusia adalah jasadnya. Dan jasadnya ini kemana pulangnya? Lidudin, ke kuburan. Bakal menjadi santapan cacing. Selesai kehidupan manusia kalau sudah dicopotkan jasad dengan wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Dengekeun RW, pura-pura ngantuk aja lo. Secepatnya jasad dipendam, jreng 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 jong jreng. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Jadi semuanya manusia kalau sudah dipisahkan jasad dengan ruhnya, maka semuanya sudah tidak ada gunanya, maka secepatnya dipendam menjadi santapan cacing. Ternyata inilah yang akan menjadi rezeki bagi cacing dan belatung. Makanya mereka bersyukur kepada Allah kalau ada orang mati. Alhamdulillah ya Allah, ini subur rezeki, gemuk nih urusannya nih. Iya, namanya badan jasad. Makanya orang kalau sudah tidak rohnya tidak berguna, tidak pernah bisa apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya kenapa sih kita kalau ada orang yang mati selalu tahlilan? Bayangkan, karena si jasad roh ini badannya sudah mati, dia sudah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kasih jawaban begitu. Kalau ada orang Wahabi nanya, kenapa sih umat Islam kok tahlil? Jawab, karena dia udah nggak bisa tahlilan. Kalau dia masih bisa tahlil, la ilaha illallah, la ilaha, ngapain ditahlilan? Nggak bisa usaha keneh. Makanya orang tuh harus dibaca tahlilan karena sudah tidak bisa tahlil. Kenapa sih orang mati kok disolatin? Jawab Kak Fadil, karena dia sudah tidak bisa makanya nggak bisa sholat, mati solatin. Kalau dia masih sholat, ngapain disolatin? Makanya kenapa ini orang kalau sudah mati diajiin? Jawabnya karena sudah tidak bisa ngaji. Kalau orang masih ngaji, ngapain diajiin? Kak Fadil masih ngaji, tolong dong ajiin.
Jangan, orang masih bisa ngaji. Tapi kalau sudah mati, tuh makanya ditahlilkan, diajikan. Kenapa? Karena orang yang mati, satu kalimat apapun thayyibah sudah tidak sanggup. Maka kita yang masih hidup, yang membantu, yang transfer, yang memberikan hadiah kepada mereka. Logikanya orang tua kita yang sudah tua, yang tidak bekerja, yang tidak usaha, tapi masih butuh nafkah, siapa lagi yang diharapkan kalau bukan dari anak? Tuh. Ini kan kita di dunia aja begitu. Ada orang tua udah nggak kerja. Kalau anaknya banyak selosin. Tiap bulan 1 juta. Kalau 12 orang anak berapa tuh? Untung enggak? Untung. Tapi kalau 12 anak seperak pun tidak, karena saling sandar. Oh mungkin abang saya. Kata abangnya, oh mungkin adek saya. Oh mungkin empos saya. Oh mungkin yang paling tua, oh mungkin yang paling bungsu. Akhirnya pas sandar-sandar, satu pun nggak yang ngirimin, belangsak enggak? Oh, kata orang tuanya, percuma dak, aing boga anak salosit. Make eueuh nu ngiriman hiji ge. Karena siling sangka tadi. Tuh. Tapi kalau saling sangkanya yang positif, oh, jangan-jangan empok saya nggak ngirimin. Jangan-jangan adek saya nggak ngirimin. Kalau setiap anaknya berpikir ke situ, akhirnya semua ngirimin. Subur enggak orang tua? Begitu juga orang yang sudah meninggal dunia, kalau bukan dari anak-anaknya, kalau bukan dari ahli warisnya, siapa lagi? Maka kita jangan cuma semangat dalam mengambil warisannya saja. Giliran warisanna be pangharepna. Giliran hutangna kabur. Makanya kita siap jadi ahli waris itu bukan hanya mewaris hartanya, tapi hutangnya pun harus wajib diwaris. Begitu kepada dia. Ya. Makanya kita adalah manusia yang satu-satunya keramat kita di alam dunia, orang tua terutama adalah ibu kita. Tanpa ada ridhonya ibu kita, ridhonya orang tua, tidak akan ada ridho Allah Subhanahu. Ya, makanya kita dalam rangka mencari ridho, dalam rangka menggapai rahmat dan maghfirah, maka akhir daripada Sya'ban ini, wasiat yang harus saya sampaikan khusus untuk diri saya, umumnya untuk jamaah rahimakumullah, adalah al-afu anin nas. Harus saling memaafkan dengan sesama. Ya, ada hukukillah, ada hukukil ibad. Kalau hukukillah artinya langsung antara kita dengan Allah. Tapi kalau hukukil ibad, selesaikan dengan sesama manusia. Harus saling meminta maaf. Kenapa harus saling meminta? Karena harus merasa bahwa kita semua banyak salah dan banyak dosa. Harus banyak meminta. Terutama kepada orang tua yang masih punya orang tua, yang masih punya ibu, yang masih punya ayah, semuanya kita yang harus terlebih dahulu. Jangan orang tua yang lebih dulu minta maaf kepada anak yang pertama minta kepada orang tua. Kenapa? Karena tanpa mereka mana mungkin kita ada di alam. Tanpa mereka dari mana kita dapat kenikmatan? Apa yang kita dapati kenikmatan itu adalah ridha Allah, tapi ridhonya aslinya daripada orang tua. Maka harus saling memaafkan. Ini kadang-kadang orang kita disuruh saling memaafkan, apa bahasanya? Tar aja lah sekalian lebaran. Atuh tengeh kene lebaran maka padil. Mending kalau ada umur sampai lebaran. Kalau nggak ada bagaimana coba? Nah, amsyong tuh. Ya, maka oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, pada akhir tawakuf ini sebenarnya tawakuf mah tadi sering saya sampaikan, tawakuf mah udah jangan ada ngaji. Geus bae kokobok. Kudu nama. Bener teu? Yang namanya tawakuf berarti berhenti. Ini bukan berhenti malah naik terus yo. Menggantikan program. Program apa? Program ngaji. Kalau bulan-bulan biasa malah ngaji seminggu sekali. Tapi Ramadan mah tiap saat. Bukan hanya tiap malam. Tiap ada Tuh, apa kata Nabi? Afdolu zikri ummati qiraatul Qur'ani. Sebaik-baiknya zikir umatku adalah memperbanyak bacaan Qur'an. Siap kepada ngaji Quran? Siap ya. Kalau bisa mah di musola jangan ditinggalkan terus, buka di musola, sahur di musola kepadil. Kalau di kampung saya dulu sampai sekarang yang buka dan yang sahur dijamin oleh masyarakat, makanya digilir 1 malam 7 rumah.
kalau demo saya. 7 rumah 1 malam sampai terakhir. Makanya santri-santri yang di kampung seneng di balai negogojodan tah waktu sahur buka udang baik. Gitu, bener. Jadi digilin nih 7 orang. 1, 2, 3 dari ujung dulu. Nih untuk malam ini 7 rumah. Nanti besok malam 7 rumah antara buka dan sahur. Kenapa? Karena mereka juga yakin bahwa pahala sedekah di bulan Ramadan itu ribuan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. 1 biji korma, 1 biji kolak cau, berapa? Coba balasannya, ribuan mangkok. Inilah yang di Arab-Arab. Makanya andai kata umatku tahu tentang keagungan dan kebesaran Ramadan, niscaya mereka tidak minta 1 bulan, tapi meminta 1 tahun. Ini dalilnya. Ya, karena ini adalah goib rahasia, kembali kepada keimanan. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, terutama kepada para jamaah tetap yang biasa taklim pada malam Kamis. Saya atas nama pribadi selaku pengajar di Musholah At-Thahiriyah kepada seluruh masyarakat, para jamaah, para pengurus, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Termasuk Pak RW, walaupun hadirnya cuma penutupan doang. Gak apa-apa, tapi nanti mah akan saya seret nanti. Ya, habis habis Ramadan sama Pak RT nih samping saya berdua. Ya, jadi jangan sampai jadi 11-12 nih. Insya Allah mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur. Yang kedua, mengucapkan jazakumullah khairon katsir atas amanah kepercayaan selama mengajar dilimpahkan dan dipercayakan kepada saya. Saya mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa membawanya, saya bisa menanggungnya, diberikan kekuatan iman dan Islam. Dan terima kasih juga atas segala sumbangsi, ya, moral material yang diberikan, besar maupun kecil. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan diberikan lipatan-lipatan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.